Halo semuanya. Kita dari kelompok 5 akan menampilkan video singkat dengan judul Tektonisme. Nah, kalian semua jangan lupa menonton ya. Bye-bye. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin ya, yaitu dengan judul tektonisme. Apakah kalian sebelumnya sudah belajar? Sudah, Bu. Bagus. Maka dari itu, Ibu di sini akan bertanya ke kalian. Siapa yang bisa menjelaskan apa sih tektonisme dan gerak tektonik itu? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Tektonisme adalah proses gerakan pada gerak bumi yang mengakibatkan terjadinya perubahan letak atau bentuk yang menimbulkan lekukan, lipatan, retakan, dan patahan pada gerak bumi. Sedangkan gerak tektonik adalah pergerakan lempeng-lempeng tektonik secara horizontal dan vertikal karena pengaruh dari lapisan di bawahnya. Ya, benar sekali tentang pengertian gerak tektonisme. Nah, anak-anak, gerak tektonisme itu dibagi menjadi dua, yaitu gerak organesis dan gerak epirogenesis. Di sini, siapa yang bisa menjelaskan secara detail tentang apa sih gerak organesis itu? Saya, Bu. Gerak organesis adalah gerak-gerak bumi dengan arah vertikal ataupun horizontal dengan waktu yang cepat dan meliputi wilayah yang sempit. Orogenesis sering terjadi di zona konvergensi yang menjadi tempat dua lempeng tektonik saling bertabrakan sehingga menghasilkan tekanan seperti tekanan vertikal, horizontal, serta tarikan pada gerak bumi sehingga terjadi berpindahnya lapisan kulit bumi yang menghasilkan lipatan dan patahan. Ya, benar sekali. Nah, lipatan itu sendiri diakibatkan oleh tekanan horizontal yang kuat sehingga menyebabkan terlipat dan terdeformasi. Kamu Alea, coba tolong Ibu jelaskan tentang apa saja sih pembagian lipatan itu? Lipatan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, lipatan antiklinal. Bentuk lipatan gerak buminya cembung ke atas. Kedua sisinya miring menjauh dari puncak lipatan. Yang kedua, lipatan sinklinal. Bentuk lipatan gerak buminya cekung ke bawah. Kedua sisinya miring menuju pusat lipatan. Dan yang ketiga, lipatan gerak buminya memiliki satu sisi yang terangkat atau menurun. Ya, apa yang dijelaskan Alea tadi benar sekali ya anak-anak. Nah, seperti apa yang dijelaskan Alea, selain ada lipatan juga ada patahan. Di sini siapa sih yang bisa menjelaskan apa itu patahan dan pembagiannya? Saya, Bu. Patahan merupakan bentukan pada lapisan bumi yang disebabkan oleh tekanan horizontal dan tekanan vertikal, sehingga lapisan kerak bumi menjadi patah dan retak. Patahan itu sendiri dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, sesar normal atau turun, di mana batuan di satu sisi patahan bergerak turun relatif terhadap batuan di sisi lainnya. Yang kedua, sesar geser atau mendatar. Batuan di kedua sisi patahannya bergerak horizontal satu sama lain. Yang ketiga, sesar naik. Batuan yang di satu sisi patahan bergerak naik relatif terhadap batuan di sisi lainnya. Nah, benar sekali apa tadi yang dijelaskan tentang gerak organesis. Anak-anak, selain gerak organesis, yang kedua yaitu ada gerak epirogenesis. Di sini siapa yang bisa menjelaskan tentang gerak epirogenesis dan pembedaannya? Saya, Bu. Gerak epirogenesis adalah gerak bumi dalam waktu yang lama. Geraknya lambat, meliputi wilayah yang luas. Epirogenesis itu dibedakan menjadi dua, yaitu epirogenesis positif dan epirogenesis negatif. Yang pertama, epirogenesis positif, yaitu gerak turunnya dataran sehingga permukaan air laut seakan-akan naik, daratan kelihatan menyempit. Yang kedua, epirogenesis negatif, gerak naiknya daratan sehingga permukaan air laut seakan-akan turun daratan menjadi
semakin luas. Ya, benar sekali apa yang telah kalian jelaskan masing-masing tadi. Selanjutnya, setelah kalian menjelaskan tadi, apakah ada yang ditanyakan atau kalian belum paham? Kalau ada, silahkan ditanyakan. Ibu akan menjawab. Saya Bu, bagaimana cara pergerakan lempeng tektonik bergeraknya itu Bu? Oke, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Alea. Nah, pergerakan lempeng tektonik ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada divergen, yang kedua ada konvergen, dan yang ketiga ada transform. Divergen ini adalah pergerakan dua lempeng yang saling menjauh. Nah, kalau konvergen ini adalah pergerakan dua lempeng yang saling mendekati dapat memicu antar lempeng. Dan yang ketiga, transform, yaitu pergerakan lempeng yang saling bergerak, saling berpapasan, dan bergesekan tetapi berlawanan arah. Nah, anak-anak, selain Alea, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Bu, apa dampak dari aktivitas tektonisme bagi manusia itu Bu? Oke, Ibu akan menjawab apa sih dampak aktivitas tektonisme bagi manusia itu. Nah, dampak dari aktivitas tektonisme itu ada 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatifnya yaitu terjadi erosi, tanah longsor, gempa, dan tsunami. Sedangkan dampak positifnya yaitu terbentuknya kantong-kantong mineral minyak dan gas alam serta membentuk berbagai pegunungan dan lembah sedimentasi. Oke anak-anak, selain dari Alea dan Aul, apakah kalian ada yang ingin bertanya lagi? Saya Bu, bagaimana Bu solusi untuk mengatasi dampak tektonisme itu? Nah, untuk mengatasi dampak tektonisme itu adalah yang pertama, jangan menjadikan lereng terjal sebagai lahan pertanian dan lokasi pemukiman. Yang kedua, bila tinggal di daerah dekat gunung berapi atau rawan gempa, sebaiknya mengikuti informasi dari perintah setempat. Yang ketiga, bila tinggal di daerah pesisir pantai, buatlah perumahan minimal sejauh 2 km dari pinggir pantai. Dan yang keempat, lestarikan hutan-hutan kita. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang tektonisme. Karena jamnya sudah selesai, Ibu mau pamit mengundurkan diri. Kalian jangan lupa belajar dan tetap semangat, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.